Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran yang saat ini terus mengikuti acara muhasabah malam di radio kesayangan kita ini. Dimanapun antum saat ini berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua diminta untuk hadir di rumah kita masing-masing. Kita selalu bermohon kepada Allah untuk terus bermuhasabah, introspeksi diri kita yang mungkin selama ini kita banyak kurang bersyukur. Di kesempatan kita mengetahui begitu nikmatnya di alam bebas, ya, kita kemana saja tidak ada yang melarang. Saat ini itu sudah terlarang. Datang ke masjid pun sudah terlarang, ya. Ini harus kita bersabar. Setelah bersyukur adalah bersabar, ya. Sabar itu bersama dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, kalau kita bersyukur, ya, ditambah nikmatnya oleh Allah, ya. Nah, dua kesempatan ini pembuka kita bagi para pendengar Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran. Kita terus dekat dengan Al-Quran, insya Allah kita akan terus berbahagia. Juga kepada teman-teman yang mengikuti Ebi Abu Muhammad Duyono dan juga di Zoom, ya, kita alhamdulillah di malam yang berbahagia ini dipertemukan Allah di majelis yang insya Allah diberkahi, di mana kita akan bahas kitab yang saya tulis, ya. Ini insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba nih masuk ke dalam pembahasan selamat tinggal bank konvensional. Di pekan yang lalu sudah kita bahas bagaimana kita harus meninggalkan bank konvensional, dan di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan, ya, kenapa kita harus meninggalkan bank konvensional. Sudah jelas dibahas pada pekan yang lalu bahwa perbankan konvensional ini memunculkan musibah yang saat ini kita terima bersama. Mungkin hanya beberapa orang gelintir yang melakukannya, namun semua sekarang sudah tadi diinformasikan sudah 280 negara yang terkena pandemi COVID-19 ini, ya. Jadi betul-betul apa yang dikabarkan Allah itu terbukti, ya. Zina dan riba apabila kita sudah anggap halal, maka kita menghalalkan Allah untuk datangkan azabnya. Salah satu azab yang diberikan ini ke seluruh dunia, yaitu pandemi, ya, wabah virus corona, ya. Semua heboh, ya. Maka itu mudah-mudahan dengan pembahasan malam hari ini kita muhasabah, apakah kita masih minjam di bank konvensional, apakah uang kita disimpan di bank konvensional, apakah kita beli rumah dari bank konvensional, apakah beli mobil dari bank konvensional, ya, beli motor dari bank konvensional, ngembangkan usaha dari bank konvensional. Di kesempatan sebelum napas sampai tenggorokan, ikhwah fillah, kalau kita tahu dan sadar, kita muhasabah, sadar kita ucapkan istighfar, kita bertobat, berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Besok pagi ambil semua rekening, kesempatan masih bisa jalan karena bank tidak ditutup. Itu salah satu pengecualian, bank tidak kantor-kantor ditutup nih karena Jakarta sudah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya, berskala besar PSBB, ya. Jadi kalau kita masuk ke untuk selamat tinggal, pilihlah syariah, banyak berkahnya, gitu, ya. Iya. Ya, atau nanti sebentar lagi kita akan buka PSBB-nya itu pembagian sembako. Ya, pembagian sembako bulan berkah. Nah,
Nah, itu ya. Ini juga. Jadi semua bisa kita arahkan untuk sisi positif. Maka kita berharap para pendengar AM 774 ya, bahagia bersama Al-Quran ini, berbaik sangka kita kepada Allah. Juga pemirsa yang ada di EBI Abu Muhammad dan di Zoom ya, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah, baik sangka kita kepadanya itu utama. Itu yang paling utama. Makanya sebelum kita yakini membahas selamat tinggal bank konvensional, yakinkan kalau ini benar, antum gak usah merasa kecil hati. Yang saat ini masih menjadi nasabah bank konvensional, ya, yang saat ini masih menjadi pegawai bank konvensional, jangan berkecil hati, karena ini kasih sayang. Kasih sayang Allah melalui bahasan malam hari ini, narasumber yang sebelumnya menjadi praktisi di tempat riba di bank konvensional. Ya, ya alhamdulillah Allah berikan kemudahan saat ini menjadi praktisi di bank syariah. Jadi nggak usah berkecil hati kalau ini dibahas. Ini mudah-mudahan sebagai wasilah untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah. Wasilah kita untuk dihapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Jadi baik sangkanya seperti itu. Jangan sakit hati. Justru kita bersyukur, ya. Ketika antum saat ini terdengar, ketika antum saat ini melihat, ya. Ini harusnya antum bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita masih punya umur, masih ada napas. Napas kita belum sampai ke tenggorokan, jadi masih bisa istighfar. Bisa bertobat, karena istighfar kita, tobat kita akan menghapus dosa kita. Terutama tentang riba ini. Kalau ini sudah siap, kita akan bahas. Ya. Bagaimana kita meninggalkan bank konvensional. Yang sudah jelas tahu, kami ulangin kembali. Bahwa perbankan konvensional seluruh ulama dunia tidak ada yang berselisih. Seluruh ulama dunia tidak ada yang berselisih. Termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa nomor 20 tahun 2001. Ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ada di pasal 8 ya, poin 2. Ya. Pasal 8 poin 2 atau poin B ya. Karena poin A-nya itu usaha perjudian. Ini usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ya, kalau A-nya usaha perjudian, yang B-nya ini usaha lembaga keuangan konvensional. Usaha lembaga keuangan konvensional. Dalam kurung ribawi, tutup kurung. Termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas tegas bahwa perbankan dan asuransi konvensional riba. Riba dihukumin Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 275. Wa alallahu bai'a wa harumar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Jadi perbankan konvensional, asuransi konvensional riba. Riba dihukumin Allah haram. Maka bagi hari ini saudara-saudaraku, ikhwah fillah, insan hasanah, ya, sahabat fillah, hari ini tahu perbankan konvensional riba, asuransi konvensional riba, tinggalkan. Gak ada alasan lagi. Sedikit-sedikit, enggak. Kalau kita takut dengan azab Allah. Karena meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu utama. Itulah tandanya iman kita, keyakinan kita kepada Allah. Ya. Jangan berpikir besok mau makan apa, karena itu sudah dijamin oleh Allah. Karena kalau kita bahas sebelum kitab-kitab ini sudah diyakinkan, rezeki kita tidak pernah tertukar. Rezeki kita sudah dijamin Allah. Jadi kalau hari ini tahu, ya, kantor kita, tempat kita bekerja, tempat kita menyimpan uang, tempat kita bertransaksi, ini adalah dilarang dalam agama kita, tinggalkan. Apapun alasannya. Ya. Ini juga menjadi wasilah untuk diangkatnya musibah yang saat ini sedang melanda dunia.
Ini harapan kita, saya berharap para ustadz, para kiai mengajak. Sebentar lagi Ramadan tiba. Jangan sampai kita masuk Ramadan masih rekening kita di tempat riba. Jangan sampai kita masih membuka aurat ketika keluar rumah. Karena dua larangan Allah ini, zina dan riba ini yang menyebabkan datangnya musibah wabah ini. Ini yang harusnya kita introspeksi. Kita muhasabah pada malam hari ini. Jadi kalau untuk zina nanti bahasanya di tempat yang lain, bahasan saat ini adalah meninggalkan riba. Salah satunya meninggalkan bank konvensional. Nah, bagaimana langkah-langkah kita ya agar kita lakukan ini untuk membebaskan ini Indonesia dan umat manusia dari riba di perbankan konvensional. Karena mayoritas bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, share perbankan syariah terakhir yang kita dapatkan informasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan per Oktober 2019, share perbankan syariah itu 6,01%. Artinya ada 93,99% masih ada di lumpur-lumpur riba. Artinya begitu banyak masyarakat kaum muslimin di Indonesia yang mayoritas muslim masih ada tenggelam di lumpur-lumpur riba. Nah, harapan dari narasumber ketika menyampaikan ini, mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini kita muhasabah dengan sisa umur yang ada. Kita bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar dan berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Yang harus kita lakukan pertama, besok pagi atau malam ini bisa dengan mobile banking, SMS banking, ya, atau lari ke ATM. Ketika kita sudah punya, ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah tarik seluruh dana Anda dari bank konvensional, ya, tarik seluruh dana Anda yang ada di bank konvensional, tutup. Yang menghidupi dan memodali bank konvensional adalah nasabah. Ini yang harusnya kita ketahui. Karena ketika kita menutup rekening kita, dana kita yang ada di bank konvensionalnya akan kolep. Ya. Karena dana kita inilah yang kita simpan dan kita tempatkan di sana itu merupakan darah atau modal bagi bank konvensional untuk memperlancar praktek-praktek ribanya. Perhatikan, kalau hari ini seluruh bangsa Indonesia mendengar dan tahu, dan besok pagi seluruh dana nasabah ditarik, maka bank-bank tersebut akan mengalami ras yang pernah terjadi tahun 97, 98. Hampir sebagian besar bank pada waktu itu kolab. Dan di akhir Desember 97 itu semua perbankan konvensional itu bangkrut. Luar biasa. Ini kalau kita ingin menyelamatkan bangsa Indonesia. Karena saat ini bank syariah itu sudah ada undang-undangnya, ya. Jadi yang pertama ini tarik. Ini kuncinya tarik. Nggak usah mikirin lagi, tarik. Karena berharap para ustadz, para kiai menyampaikan ini. Jadi kita kadang-kadang saat ini ingin cari dana, bantuan, donasi, rekeningnya bank konvensional. Allahu Akbar, musibah. Musibah besar. Padahal bank syariah sudah ada. Teknologinya sudah secanggih apa yang dipunyai bank konvensional. Jadi nggak ada alasan seharusnya kita bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini, ya, hijrah ke bank syariah. Jadi kunci pertama apa? Tarik seluruh dana yang ada di bank konvensional. Gak ada alasan. Ya. Yang kedua, jika Anda PNS, ini yang banyak sekali bangsa kita menjadi pegawai negeri sipil atau ASN sekarang, ya. Atau juga karyawan yang oleh kantornya diharuskan menerima gaji melalui rekening bank konvensional. Ya. PNS, TNI, Polri gitu, ya. Yang dipaksa harus punya rekening di bank konvensional untuk bayar gajinya. Ya.
Maka perlu diketahui mulai malam hari minta agar kantor tempat Anda bekerja mentransfer gaji Anda ke rekening Anda di bank syariah. Bila ini tidak mungkin dilakukan, datangilah bank konvensional dan buat surat pernyataan atau permohonan agar setiap Anda menerima setoran gaji, bank konvensional itu langsung mentransfer gaji Anda tersebut ke rekening Anda di bank syariah. Ini alasannya. Ya. Karena kita tidak mau, ya, pada saat kita dipanggil Allah, rekening kita masih ada di konven. Atau kita nanti masuk Ramadan, kita masih punya rekening di bank konvensional. Nah, berita gembiranya untuk PNS, TNI, Polri, ya, itu pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah mengeluarkan peraturannya. Peraturannya itu diberikan untuk pegawai negeri sipil, TNI dan Polri. Itu nomornya PMK nomor 11. Ini peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 11 garing PMK.05/2016 tentang penyaluran gaji melalui rekening pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, garing anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bank umum secara terpusat. Ini ada di pasal 14 poin 3. Ya, pasal 14 poin 3. Ini bahwa disebutkan di sini pengajuan SPM gaji lebih dari satu bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu harus terdiri dari bank umum konvensional dan bank umum syariah. Jadi ini sudah ada di peraturan Menteri Keuangan. Jadi ketika kita mengajak PNS, TNI dan Polri untuk hijrah ke bank syariah, undang-undangnya sudah ada, undang-undang tentang perbankan syariah, peraturan Menteri Keuangannya juga sudah ada. Jadi kita hijrah ke bank syariah itu legal. Kita tetap NKRI. NKRI kalau kita di banyak orang tahu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kesempatan malam hari ini NKRI-nya apa? Ninggali konvensional, ridho ilahi. Ya. NKRI-nya apa? Ninggali konvensional, ridho ilahi. Tidur kita nyenyak. Andai kan belum antum lakukan, pasang niat. Saya akan tutup rekening saya di bank konvensional. Apapun alasannya. Karena saya takut dengan azab Allah. Ya. Ini. Jadi kalau yang belum menjadi pegawai negeri atau di kantor-kantor yang lain, kita mendatangi bendaharawan gajinya menyampaikan karena saya takut dengan azab Allah. Nggak boleh ributan. Tidak boleh ributan. Nggak boleh debat. Kita cuma nyampein saja, Bapak bendaharawan atau Ibu bendaharawan, mulai bulan ini gaji saya tidak mau lagi ada di bank riba. Saya ingin di bank syariah. Marah dia, ribut dia, Bapak dan Ibu diam saja, jangan dilawan. Kalau bisa saat itu doakan agar Bapak Ibu bendaharawan gaji kita diberikan hidayah taufik dari Allah. Agar dia takut dengan azab Allah. Kita keluar. Kita keluar, nggak perlu kita ribut. Kita ikutin aja aturan kantor itu. Karena kita sebagai pegawai, nggak boleh ribut dengan atasan kita. Kita hanya diminta untuk menyampaikan. Kalau kita tahu dengan agama, insya Allah aman negara ini. Ya. Sehingga kita keluar datang ke bank konvensionalnya. Nah, di sini kita jadi raja nih ke bank konvensional. Karena itu kita adalah raja pada saat kita ke bank konvensional. Maka kita buat surat pernyataan kepada bank konvensional. Beri suratnya kepada bank konvensional. Apa bunyi suratnya? Kepada bank konvensional atau bank ribawi. Sebutkan banknya. Ya. Perihal penutupan rekening. Penutupan rekening bukan. Jadi pengalihan gaji. Ya, pengalihan gaji ke bank syariah. Dengan hormat.
saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama bapak, ya, nama antum nih, bapak atau ibu. Pemilik rekening yang ada di bank konven sebutin. Saat ini, apabila bapak ibu membaca surat ini, ya, maka ketika ada uang masuk rekening saya yang tersebut di atas, segera pindahkan ke rekening saya yang ada di bank syariah. Nama bapak, terus nomor rekeningnya. Karena saya takut azab Allah. Karena saya takut azab Allah. Jadi dengan sekali surat ini, dia akan terus. Jadi kita cukup buat satu kali aja. Mudah-mudahan bapak dan ibu yang membaca surat saya ini diberikan hidayah taufik oleh Allah, juga takut dengan azab Allah. Wassalam, nama bapak. Jadi satu kali aja, nggak usah ributan, hanya dikasih tahu, ya, ke bank ribanya tersebut, ya, bahwa kita tidak mau lagi punya rekening di bank riba atau di bank konvensional. Ya, jadi yang pertama tadi tarik, ya, kalau kita sebagian. Yang kedua, kita himbau PNS, ya, ini paling banyak rekening yang ada di bank-bank ribawi, bank-bank pembangunan daerah. Ini baru 4 kota yang sudah mengkonversi menjadi bank syariah. Kita berharap, ya, juga seluruh bank-bank pembangunan daerah itu dikonversi menjadi bank syariah, ya, insya Allah, ya. Yang ketiga, para pemimpin atau dalam kurung ulil amri, direksi BUMN, para pengusaha dan para pengusaha muslim khususnya, bersegeralah mengeluarkan amanah kepada para karyawannya untuk memutus kemesraan dengan bank konvensional. Masya Allah nih, ya. Kalau para pemimpin ini ulil amri di setiap perusahaan, di setiap kantor, direksi BUMN, ya, para pengusaha muslim, ya, bersegera mengeluarkan amanah kepada para karyawannya untuk memutus kemesraan dengan bank konvensional. Dan tak lagi menempatkan dananya di sana. Jadi BUMN, semua pengusaha muslim itu nggak ada lagi menempatkan dana di bank konvensional. Tempatkan semua ke bank syariah. Nah, terkait ini perlu disampaikan kepada umat. Alhamdulillah, setelah ada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 11 ini, yang tadi disebutkan, ya, PMK 016 tentang penyaluran gaji, ini sudah tidak ada alasan lagi untuk PNS, TNI, Polri, ya, kalau mereka yang takut dengan Allah, punya rekening di bank konvensional, ya. Jadi bendaharawan gajinya pun nggak boleh menolak ketika pegawainya ingin pindah ke bank syariah. Ini sudah 2016, sekarang 2020, udah masuk tahun keempat. Kalau semua pegawai negeri sipil, TNI dan Polri pindah ke syariah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini malam kita muhasabah, kita introspeksi diri kita, ya, agar supaya wabah yang ada di Indonesia, pandemi COVID-19 ini segera diangkat, segera diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terbebas, ya, cepat kita bisa kembali lagi datang ke masjid, bisa bersama-sama lagi kita sholat berjamaah, ya, sebelum Ramadan tiba, ya. Jadi kita insya Allah yang untuk keempat kita tunggu setelah yang satu ini.